Shalom pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam program Komunikasi Keluarga. Suatu program persembahan khusus dari Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan ini memang program yang dipersembahkan khusus untuk Anda dengan menghadirkan narasumber kita setia melakukan pelayanan untuk kita semua, Bapak Dr. Niko Jejekoro. Saat ini beliau sudah hadir di studio, oleh sebab itu keluarga Indonesia, saya akan ajak Anda lebih dahulu memberikan salam kepada beliau. Selamat datang kembali Pak Niko. Terima kasih Bu Ayura. Terima kasih untuk pelayanan hari ini Pak. Terima Jadi kasih. bagaimana keluarga dan Bapak dalam keadaan sehat? Puji Tuhan, keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu harapan kita juga keluarga yang pendengar kita atau pemirsa kita juga berada dalam keadaan yang sama, bukan? Betul sekali Pak. Demikian keluarga Indonesia, harapan kami, bahkan kami juga melayangkan doa untuk Anda. Iya. Dan saat ini kita akan gunakan waktu ini untuk langsung kepada topik bahasan ya Pak silakan. Ya keluarga Indonesia, siap-siap topik bahasannya menggelitik lagi nih ya. Pak Niko sudah cermati hal-hal yang kita butuhkan dalam keluarga. Mengapa umat percaya sering menghadapi berbagai kesukaran? Nah keluarga Indonesia, saya minta izin dulu. Sebelum pertanyaan-pertanyaan mewakili Anda, mungkin saya lebih dahulu mewakili saya pribadi. Pak, aduh ini kita kan lagi di tahun 2014 ya, paling tidak di triwulan pertama dari tahun ini. Apakah pertanyaan seperti ini nggak kedengarannya pesimistis, Pak? Ya boleh dikatakan, tetapi coba kita kembali kepada firman Tuhan ya, yang selalu menjadi acuan kita. Dari Kejadian sampai Wahyu, yang dihadapi manusia kan kesukaran melulu gitu. Oh begitu Pak ya? Bahkan dimulai saja dengan kitab Kejadian. Belum apa-apa kita sudah melihat senario yang sangat menyakitkan hati. Ada pembunuhan Kain dan Habel. Penipuan, udah gitu pembunuhan. Maka lengkaplah kesukaran manusia yang harus dihadapi, bukan? Jadi saya pikir, dan ya dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya kita harus bersedia bahwa kesulitan dan kesukaran yang akan kita hadapi terus-menerus sebelum Kristus datang yang kedua kali. Kira itulah yang kita harus hadapi. Oleh karena itu saya kira pandangan kita itu jangan saja kepada dunia sekarang ini, tetapi kita harus lebih jauh melihat pandangan yang Tuhan gambarkan melalui firman Tuhan. Baik, jadi keluarga Indonesia terima kasih ya. Saya sudah boleh dapat kesempatan untuk menyatakan isi hati lebih dahulu di awal. Tapi memang ternyata Pak Niko melihat bahwa memang faktanya seperti itu ya Pak ya. Sehingga pandangan keluarga kita harus kepada Allah itu sendiri. Ya. Jadi bukan berarti bahwa dengan mengangkat masalah ini bukan berarti bahwa kita bersikap pesimistis. Saya pikir itu kenyataan hidup. Tetapi bagaimana kita harus mengadaptasi kenyataan hidup seperti itu dengan keberadaan kita. Baik. Sebab keberadaan kita itu kalau kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan sulit untuk menghadapi kenyataan seperti itu. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu menyediakan jalan bagi kita. Amin. Mungkin barangkali sama dengan apa yang dihadapi Raja Daud untuk pertama kali. Oke, baik. Ya. Lalu kemudian dia memberikan gambaran. Coba tolong bacakan Ayura Mazmur 25 ayat 17 sampai 18. Wah, baik. Keluarga Indonesia, ini ada ayat yang sudah disampaikan kepada kita ya oleh Pak Niko. Kita sama-sama buka Mazmur 25 ayat 17 sampai 18. Ya. Baik. Anda boleh langsung membacanya dari kitab suci Anda. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Ini masalah apa sebenarnya? Kayaknya berat banget ini ya. Yang masalah kan sebenarnya yang dihadapi adalah dosa kita yang menyebabkan kesulitan itulah. Betul. Jadi setelahnya masalahnya adalah dosa. Kita. Oke. Oleh karena itu makanya Raja Daud berseru, berteriak. Sebab itu yang kita hadapi setiap hari. Kita harus berjuang, bergumul dalam kehidupan kita.
mulai dari keluarga kita. Bayangkan aja sekarang ini barangkali anak-anak harus sekolah, anak-anak harus berjuang untuk sekolah, mendapatkan ilmu. Oleh karena itu kalau kita lupa bahwa kita bergantung kepada Tuhan, bisa-bisa kita larut ke dalam keberadaan masalah kita setiap hari yang kita harus hadapi. Udah gitu nggak keluar-keluar dari masalah itu ya, di situ terus. Iya. Oke. Jadi bagaimana kaitannya dengan tadi Bapak sudah kaitkan dengan kehidupan harian keluarga yang memang itu nyata sekali, praktis sekali dalam keseharian kita. Lalu bagaimana juga tadi yang Bapak sudah singgung bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dalam kesukaran. Ya. Itu yang harus kita pahami, Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam kesukaran. Ya. Mungkin sebagai ayat selanjutnya mungkin tolong bacakan apa yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 4. Oh, baik. Ya, saya kira itu ya lebih bagus kita meningkat kepada diskusi kita selanjutnya. Baik. Jadi keluarga Indonesia, karena kita mau ke level berikutnya dalam diskusi ini, Pak Andiko menganjurkan kita akan buka bersama 2 Korintus 6 ayat yang keempat ya Pak ya. Anda boleh membaca secara langsung, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Oh, jadi kalau menjadi pelayan Tuhan ya sebetulnya kehidupan kita ini adalah untuk melayani Tuhan kan Pak ya? Kita semua, apapun kita sebagai orang Kristen, bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Tapi masalahnya seringkali kita menerjemahkan pelayan Tuhan itu orang-orang yang misalnya pendeta, atau kita menjadi ketua atau penatua, itulah pelayan Tuhan. Kita ini di luar itu. Saya kira salah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa kita ciptaan Tuhan, kita adalah pelayan Allah. Tapi menurut ayat ini berarti kita akan selalu mengalami kesukaran dan kesulitan begitu ya Pak ya? Memang seperti itu sih, tetapi tolong bacakan lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Mungkin kita dibayangkan tentang jalan-jalan keluar yang bisa kita jalani bersama. Walaupun kita dalam kesukaran. 1 Korintus 10 ayat 13. Keluarga Indonesia, kita akan lanjutkan nih topik bahasannya. Jadi jangan ikut pendapat saya tadi ya. Kalau jadi pelayan Tuhan pasti selalu mengalami kesukaran kesulitan. Tetapi jawabannya di 1 Korintus 10 ayat 13 ya Pak ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini namanya jaminan yang pasti, Pak. Iya, tapi seringkali masalah manusia itu kalau kita sudah tenggelam dalam kesulitan, rasanya bahwa waduh hidup ini kok serba sulit ini. Iya. Ya, tergantung kepada persepsi kita. Memang sulit itu. Kehidupan itu mana ada kesulitan yang mau jadi apa kayak kita selalu akan menghadapi kesulitan. Kita harus paling tidak kita harus memberikan makan keluarga kita dan kita harus menghadapi berbagai keadaan. Ya, tetapi dan saya pikir orang-orang yang punya segala-galanya pun selalu menghadapi kesulitan dalam hidup. Ya. Jadi itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan kita. Ya, betul. Jadi keluarga Indonesia, seluruh umat Tuhan, bahwa kehidupan kita ini kalau mengalami kesukaran dan kesulitan, tidak usah khawatir. Ya. Tadi jawabannya di ayat itu ya Pak ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Namun demikian bahasan kita belum selesai, tentu saja. Oleh sebab itu tetap bersama dengan kami. Kita akan lanjutkan topik bahasan ini setelah Anda menikmati berkat dari pujian yang berikut ini. Selamat menikmati. My Jesus.
I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Kembali dalam program Komunikasi Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita akan lanjutkan topik bahasan kali ini yang menurut saya cukup menggelitik ya. Mengapa umat Tuhan sering mengalami kesukaran atau pencobaan? Iya. Namun demikian kalau Anda ikuti dari awal perbincangan tadi sudah kita lihat, Pak Niko katakan dari kejadian saja sudah ada kesulitan, Iya, ya. betul. Diawali bahkan dengan kesulitan. kesulitan. Sudah ada catatan tentang pembunuhan di sana. Artinya adalah bahwa kita perlu menerima kesukaran dan kesulitan itu bagian dari dinamika kehidupan. Ya. Dan ya memang kita juga harus terima bahwa kita masih hidup di keadaan yang berdosa Begini, ya Pak ya. Keadaan dunia yang berdosa atau dunia yang penuh dosa. Betul. Oleh sebab itu tadi sebelum lagu sudah dibaca bersama dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang secara pribadi adalah bagian dalam kehidupan saya. Saya percaya dan saya mengimani ayat ini bahwa Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar. Ya. Bukan demikian Pak Niko? Betul sekali, Bu Yoda, betul. Tapi kemudian kita mengerti atau kita melihat bahwa kalaupun kita dibiarkan Tuhan untuk mengalami berbagai pencobaan, akan tetapi Tuhan mengetahui bahwa pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita, bukan? Betul, itu yang harus digarisbawahi berikutnya ya. Namun salah satu hal yang penting harus kita perhatikan bahwa Tuhan senantiasa bersama kita dan keluarga di dalam mengalami pencobaan. Jadi dia berada di dalam mengalami, bukan dia melihat Ayura dengan keluarga lagi ngapain sih? Oh, pencobaan ya biarin aja gitu loh. Bukan, dia berada di dalam pencobaan bersama-sama kita. Iya. Nah, barangkali contoh yang paling jelas kita bisa lihat bagaimana ketika Nebukadnezar atau Raja Nebukadnezar menghukum Daniel. Oke. Coba kita baca di dalam Daniel 3 ayat 24, barangkali itu lebih jelas apa yang terjadi. Baik, keluarga Indonesia. Jadi supaya kita bisa memahami bahwa seperti yang tadi disampaikan Pak Niko, Tuhan itu ada bersama dengan kita ya pada saat kita mengalami pencobaan. Nah, kita lihat kisahnya Daniel. Daniel 3 ayat 24. Sampai dengan 25. Baik, Anda boleh langsung membaca dari kitab suci Anda, saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Pertanyaannya,
Siapa kita tahu kan cerita ini adalah tentang Sadrak dan Abednego ketika Sadrak Mesa Abednego karena mereka tidak mau menyembah patung. Akhirnya mereka oleh Raja Nebukadnezar bilang, kau harus masuk di perapian, bakar. Bayangkan maksudnya dibakar hidup-hidup itu ya. Bakar hidup-hidup, nyala apinya dipanaskan 7 kali lipat. 7 kali lipat, jadi bahkan orang-orang pembantu raja aja belum yang melemparkan aja mereka sudah hangus terbakar. Jadi bagaimana keadaan mereka itu? Tetapi yang jelas, yang bagus kita lihat bahwa ketika mereka di dalam tungku api itu, yang terlihat itu bukan saja 3 orang, tapi 4 orang. Ya, betul. Itu tadi yang digarisbawahi oleh diceritakan di dalam Daniel 3 ayat 24 dan 25 tadi itu. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dia sebenarnya tidak lain adalah Kristus, kalau menurut ahli-ahli teologi. Jadi dari sini kita ungkapkan bahwa selalu senantiasa Tuhan itu berada dengan kita di dalam kesukaran. Bukan di luar tungku itu dia bilang nanti saya matikan api, bukan. Dia ada di dalam kesukaran kita. Wah, ini satu itu hal satu, yang saya pikir suatu hal yang sangat menguatkan menguatkan kita bahwa dalam berbagai hal dalam cerita Alkitab, Tuhan selalu menggambarkan bahwa Dia berada dengan kita di dalam kesukaran, bukan di luar kesukaran. Dan ini salah satu mengapa diceritakan tentang Daniel itu, karena itu. Sebab bayangkan ada 2 fenomena yang kita lihat, bahwa ketika Sadrak dan Abednego itu di dalam dengan Daniel, kemudian ternyata Tuhan berada di dalam bersama-sama dengan mereka. Tetapi bukan itu saja, banyak sekali cerita yang sampai mereka juga masuk ke dalam, Daniel masuk ke dalam lubang singa. Betul. Ya, Tuhan juga berada di dalam situ, bukan di luar. Bukan di luar, memperhatikan seperti itu ya. Jadi saya pikir selalu Tuhan itu bersama-sama dengan, ketika umat Israel dalam kesulitan, apa dia di luar? Dia ada, makanya dia bisa kasih mereka itu mana setiap hari. Ya, betul. Ada tiang awan, ada tiang api. Ya, dia berada bersama-sama mereka. Bukan dia perintahkan dari, ini umat kasihan mereka tuh nanti saya kirim. Bukan, dia berada bersama-sama dengan mereka. Makanya dia tahu keadaan. Dari situ seringkali kita kurang memperhatikan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Itu dia kuncinya ya. Wah, keluarga Indonesia, ini ada hal-hal praktis ya. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak bisa lihat itu dengan cermat bahwa Tuhan itu tidak ada di luar sana, tapi Dia berada bersama dengan kita di dalam pencobaan-pencobaan. Pencobaan apa saja yang kita hadapi, tapi yang seringkali kan menjadi, kalau kita berada dalam pencobaan, kita sendiri yang membuat pencobaan itu. Akibat dari perbuatan atau pilihan kita ya Pak ya. Walaupun begitu Tuhan masih tetap menyayangi kita, mengingatkan kita. Jangan masuk ke situ. Makanya kan dalam doa Bapa Kami Tuhan sudah mengatakan, jangan membawa kami di dalam pencobaan. Tapi seringkali kita mengatakan kita membawa diri kita sendiri di dalam pencobaan. Itu kan masalahnya. Jadi bila mana Tuhan mengetahui apa yang kita harus hadapi, tetapi Dia selalu berada bersama-sama kita di dalam pencobaan. Ya. Ini adalah hal yang sangat baik untuk kita cermati saat ini keluarga Indonesia. Tuhan itu selalu bersama dengan kita ya Pak. Bahkan kalau dari peristiwa yang tadi sudah Bapak angkat untuk kita lihat, selama ini berkali-kali saya membaca kisah ini dan tidak menemukan buah pikiran seperti tadi Pak, tetapi ini sangat menguatkan. Terima kasih, dan saya yakin keluarga Indonesia juga Anda mendapatkan hal yang berharga ya untuk Jadi ada satu hal lagi di dalam peristiwa ini. Tuhan bukan saja menyelamatkan Daniel, Sadrak dan Abednego, tetapi Dia juga, tujuan mereka sebenarnya ada satu hal yang penting dalam pekabaran Injil. Dia ingin menyelamatkan Raja Nebukadnezar. Baik. Setelah itu, peristiwa itu, Raja Nebukadnezar tahu
wow, ini yang mereka benar-benar mempunyai Tuhan. Inilah Allah yang harus disembah Allah ya. besar, Tuhan Allah yang mereka sembah. Jadi ternyata ada dua hal yang Tuhan ingin gambarkan kepada kita di dalam Daniel 3 ayat 24 dan 25 tadi. Bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan di dalam pencobaan, tetapi Tuhan memberikan gambaran kepada Raja Nebukadnezar bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah, bukan patung. Poin penting juga untuk kita ya, artinya Oleh karena bila itu, sejak itu Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Tuhan Sadrak dan Mesak dan Daniel itu benar. betul. Itu ada di ayat 38 itu. Iya, betul. Maaf, ayat 28 ya Pak ya. Ya, ayat 28. Ya, mungkin ini perlu kita baca bersama Iya. juga keluarga Sekiranya Indonesia. Daniel 3 ayat 28 tolong. Masih di pasal 3, sekarang kita perhatikan ayat 28, saya akan bacakan untuk kita semua. Berkatalah Nebukadnezar, Ya. terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, ini kita harus perhatikan bahwa itu pernyataan Raja Nebukadnezar sendiri. Setelah peristiwa itu ya. Jadi suatu konfirmasi bahwa dia berubah ya, dari percaya kepada Allah Ilah lain. dia percaya kepada Allah karena melihat peristiwa itu. Jadi seringkali pencobaan kita itu Tuhan berada di dalam kita, tetapi Tuhan juga membuat supaya pencobaan itu tidak sia-sia, tetapi juga bisa menggambarkan kepada orang lain bahwa kita ini. Betul, itu tadi yang saya mau sampaikan, bahwa bila Tuhan memberikan jalan keluar dari pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, tujuannya adalah supaya menjadi kesaksian buat betul. sesama manusia bahwa memang Tuhan itulah yang patut disembah. Itu poinnya keluarga Indonesia. Jadi, ini dia kadangkala pada saat kita itu terbebas dari satu masalah, kita jadi Puas diri. ya, atau tidak mengedepankan Tuhan. Seringkali yang terungkap itu gini, untung ada si ini, untung ada pertolongan dari ini, atau jadi padahal Tuhan memberikan solusi adalah supaya kita menyaksikan kepada sesama manusia bahwa Tuhanlah yang patut disembah. Seperti itu ya Pak ya. Ini poin penting untuk saya, dan saya sangat berharap bahwa ini pun menjadi poin penting untuk Anda keluarga Indonesia. Wah, oke Pak, saya jadi menambah-nambah ini. Silakan boleh dilanjutkan aplikasi dari kasus ini dalam kehidupan keluarga kita Pak. Ya, tadi saya ulangi lagi bahwa dari situ Raja Nebukadnezar memuji, dia katakan terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Jadi dengan sendirinya kita lihat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita terima, Tuhan berada dalam pencobaan kita. Tapi bukan saja itu, Tuhan ingin membuktikan kepada orang lain bahwa kalau kita boleh menjadi modal peran kepada orang lain. Oleh karena itu sebagai orang Kristen ya tujuan kita itu menginjil, bukan menyampaikan kabar saja, baik ya. Kemana saja kita berada gitu loh. Ya, bukan setelah kita selamat dari pencobaan lalu kita udahlah selesai, thank you God, sudah selesai. Bukan itu yang Tuhan nuntut. Ya. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dalam segala persoalan yang kita hadapi, apapun, kita harus saksikan kepada orang lain. Tentang bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang layak disembah ya Pak. Kan sebenarnya setiap hari kita menyaksikan keberadaan Tuhan. Jangan jauh-jauh kita bisa bernapas saja hari ini karena Tuhan masih membolehkan udara yang sehat yang kita terima. Betul sekali. Ya, ada kalanya juga saat ini yang sering ditanyakan kan seperti ini, apa rahasianya? Ya itu kan masalah yang pelik atau sesuatu yang sangat sulit, dan masing-masing orang punya atau ada penggodaan bahwa menunjukkan hasil kerja atau usaha manusia dibandingkan bahwa itu adalah karunia atau kelepasan daripada Tuhan.
Oke, Pak, mungkin bisa Iya, sebab dilanjutkan. yang kita hadapi di dalam zaman modern sekarang ini sudah digambarkan oleh Tuhan. Sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Tolong bacakan apa yang digambarkan dalam 2 Timotius 3, bahkan ayat 1-3 kalau kita boleh baca, bukan Oke. ayat, sehingga kita melihat gambaran dunia sekarang ini. Baik, keluarga Indonesia, kita akan lanjutkan dengan 2 Timotius 3. Boleh kita lihat ayat selanjutnya juga bisa menyangkut itu supaya Ayura boleh tolong lihat. Baik, jadi kita Anda boleh membuka 2 kitab suci Timotius 3. Anda 2 Timotius 3. Saya mungkin akan membacakannya untuk kita semua mulai dari ayat yang 1 pertama. mungkin sampai 3. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kita lanjutkan ayat 5 ya. Itu paling penting ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi sebenarnya sudah digambarkan kepada Rasul Paulus bahwa beginilah keadaan dunia pada akhir zaman. Jadi, Dan itu zaman kita hidup sekarang ya zaman Pak ya. kita sekarang sudah dinubuatkan bahwa kita bukan berarti seakan senantiasa comfort atau comfortable dalam kehidupan kita, akan lebih banyak lagi yang kesukaran dan kesulitan kita hadapi. Tetapi Tuhan sudah bilang bahwa kita harus memilih jalan mana yang kita harus tempuh, bukan? Jadi itulah sebabnya, sebagaimana sudah kita diskusikan tadi, bahwa apa yang kita hadapi merupakan dinamika keluarga yang harus kita, katakanlah harus kita hadapi di dalam dunia modern sekarang ini. Bahwa kesukaran akan, kita lihat aja sekarang ini, wah, kesukaran tuh bukan berarti hilang begitu saja. Kalau dulu cuma satu kali kita menghadapi tsunami, sekarang udah terus. Iya, betul. Bahkan tadi pada saat Bapak menghadirkan kembali kisah tentang dapur api, saya sementara membayangkan bagaimana panasnya itu mungkin sama dengan letusan-letusan gunung yang saat ini kan, 600-700 derajat. Orang kena hawa panasnya langsung meninggal. Jadi itu yang terjadi pada orang yang melemparkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka kena hawa panasnya saja. Dilewatin aja hawa panas langsung jadi 700 derajat loh. Ya. Lewat itu jadi. Ya. Tapi memang ya itu tadi yang saya pikirkan tentang pada saat kisah itu, kita kembali kepada bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini dengan menghadapi kesulitan dan pencobaan. Tadi Bapak sudah katakan bahwa memang kita harus pilih ya keluarga Indonesia siapa yang kita sembah. Saya sangat berharap, kami berharap ya Pak, kita semua keluarga kita memilih memang Allah yang kita sembah. Demikian ya Pak ya. Tapi ya mungkin barangkali Ayura tolong bacakan apa yang janji Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa, walaupun kita menghadapi berbagai kesulitan, tetapi kita mesti punya gambaran yang bukan pesimis, tetapi optimis. Iya, betul. Ya. Penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Bagaimana Pak? Bagi baca Wahyu 21 ayat 2 sampai dengan 7. Keluarga Indonesia, kita mau membaca janji Tuhan. Dan ini bahkan ditujukan kepada kita yang hidup di zaman ini ya Pak ya. Wahyu 23. Enggak, Wahyu 21 ayat 2 sampai dengan 7. Wahyu 21 ayat 2 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia,
Dan Ia akan diam bersama-sama Bersama-sama dengan dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita lanjutkan sampai ayat yang ke-7 ya Pak ya. Ya, betul. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wow, ini janji Tuhan itu Pak ya? Iya, bukan hanya janji, Tuhan sudah menggambarkan dalam nubuatan ini apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang ketika Kristus kembali ke dalam dunia ini. Jadi tergantung kembali kepada kita masing-masing keluarga. Apa kita mau percaya kepada firman Tuhan ini atau kita mempunyai kepercayaan yang lain. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dunia ini kok semakin baik. Ya, oke. Jadi kita akan lebih hidup lebih makmur. Ya bisa. Ya. Kalau dia begitu ya dia tidak mengharapkan hal ini akan terjadi kan. Kembali yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa kita hanya melihat hanya sampai kepada cakrawala ke depan. Tetapi Tuhan melihat jauh. Karena Tuhan pencipta kita, Dia menciptakan alam semesta ini. Ya. Oh, secara lengkap. Kita ini hanya planet kita hanya setitik kecil. Ya, betul. Tetapi anehnya planet itu diselamatkan oleh Tuhan itu. Ya, Tuhan sudah mengurusinya 6.000 tahun lebih. Wow, ini adalah hal yang luar biasa keluarga Indonesia. Jadi walaupun kita diizinkan untuk menghadapi berbagai macam persoalan, dan yang lucu para ilmuwan mencari tahu ada dunia yang lain, padahal dunia yang kita diami sekarang cuma itu satu-satunya gitu loh. Mereka mencoba mencari yang lain-lain, semuanya nggak bisa didiami itu loh. Mereka kembali lagi ya memang cuma kita doang yang dunia bumi kita ini yang bisa didiami, dan itu yang sebenarnya Allah mencintai dunia ini. Sangat mencintai. Sangat mencintai dunia ini. Nah, itu yang seringkali kita tidak sadari. Ya. Dan malah lebih parah lagi kita menganggap bahwa dunia ini bukan ciptaan Allah. Jadi, wah kalau gitu kan sudah repot tujuh keliling kan. Iya. Yang seperti kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya Pak ya. Jadi mesti diwaspadai itu keluarga Indonesia. Baik Pak Niko. Jadi keluarga Indonesia hari ini banyak sekali hal yang saya dapatkan secara pribadi untuk pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat. Saya harap bahwa itu pun menjadi bagian buat Anda. Namun demikian sebelum kita berpisah, Pak Niko akan sampaikan pesan atau penguatan untuk keluarga Indonesia terkait dengan topik kita hari ini. Ya. Jadi sebenarnya intinya sebagaimana kita sudah baca dalam Wahyu 21 ayat 2 sampai 7 dan saya ingin tekankan dalam ayat terakhir dari ayat ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Suatu janji kan. Janji kepada kita yang bila kita percaya. Yep. Tapi tergantung kita. Kita percaya akan itu atau tidak percaya akan hal itu. Nah, itu yang menjadi masalah bukan? Betul. Tetapi Tuhan sudah memberikan solusi sebenarnya. Ini ada Roh Kudus. Dia yang mengajarkan kita supaya kita mengenalkan firman Allah. Bukan profesor yang lain atau hal-hal yang lain. Bukan. Tapi dia Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk mempelajari firman Tuhan. Jauh sebelumnya Kristus sudah berdoa kepada Allah Bapa untuk memberikan kita Roh Kudus supaya kita mempelajari. Oke. Ya, kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan, ya lepaslah kita. Dan jangan pilih itu. Jangan pilih itu. Baik keluarga Indonesia, terima kasih untuk perhatian Anda. Kami sangat berharap bahwa
pelajaran-pelajaran ini menjadi bagian bagi keluarga kita secara khusus karena Tuhan sudah menjanjikan segala sesuatu yang terbaik. Ya. Jadi jangan khawatir, di dalam segala pencobaan Tuhan ada bersama dengan kita. Demikian ya Pak Niko. Terima kasih untuk pelayanan hari ini Pak Niko. Terima kasih Ayura. Dan sekali lagi keluarga Indonesia, kita akan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.